Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, Allah itu maha transaksional. Ini yang perlu kita ingat, bahwa kenapa sih doa saya nggak dikabul-kabulkan? Nah, pertanyaannya adalah, Anda datang ke meja transaksi bawa apa? Bawa afirmasi. Apa cukup? Hanya mengatakan saya kaya, saya kaya, saya kaya. Apa cukup? Tidak, kawan-kawan. Tidak cukup hanya mengatakan saya kaya, saya sehat. Afirmasi saya tidak cukup. Harus ada yang ditransaksikan. Apa yang Anda bawa ke meja transaksi? Ya. Anda pengen rumah, Anda pengen mobil, Anda pengen motor. Apa yang sudah Anda siapkan? Apa yang sudah Anda bawa? Kan gitu. Nah, di sini kawan-kawan semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana saja udah kelihatan Allah sangat transaksional. Allah mengatakan kepada kita itu untuk memberikan sesembahan dulu, mengabdi dulu kepada Allah, melayani Allah dulu. Lalu kemudian kita baru mengajukan permintaan kita. Ya, wa iyyaka nasta'in. Ya, baru kita minta. Kebanyakan orang minta dulu, ibadahnya belakangan. Bahkan kebanyakan tidak ibadah. Saking cepat kayaknya malah melakukan pesugihan. Pesugihan saja itu harus bayar dukunnya. Ya. Ini kepada Allah yang memiliki segalanya. Ya. Itu artinya kita pun harus bisa memberikan sesuatu kepada Allah terlebih dahulu. Ya. Akan banyak sekali ditemukan bahwa Allah itu sangat transaksional, ya. Dan di sini kawan-kawan semuanya, maka ketika kawan-kawan ada hajat-hajat, maka pastikan dulu itu sudah ngisi saldonya belum. Ada yang banyak nanya, maksudnya saldo apa? Saldo rekening? Bukan, yang saya maksud adalah saldo pahalanya dulu. Untuk jadi pahala itu harus ikhlas. Itu syarat pertama. Syarat keduanya ittiba' Rasul, ikut polanya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ikuti aja, itu pasti jadi pahala. Ikhlas, ikut Rasul, itu jadi pahala. Tapi nggak ikhlas, nggak ikut Rasul, ya nggak akan jadi pahala, gitu. Nah, di sini ya kawan-kawan, ada yang bilang ke saya, ya Allah kan ngasih rezeki bisa lewat dengan banyak cara, gitu. Bisa jadi juga menjadi jambret juga bagian dari rezeki. Masya Allah, astagfirullah. Jadi jambret, jadi pencuri, udah jelas dilarang di Al-Quran, gitu. Terus apakah menjadi jambret membuat Allah takjub gitu, bangga gitu? Enggak, bos. Justru ketika kita itu menjadi hamba Allah, sujud kepada Allah, gitu, bertaubat atas segala yang kita lakukan, pinjol yang kita lakukan, riba yang kita lakukan, ya, itu taubati aja, itu baru membuat Allah takjub. Ya, itu baru di awal aja itu, dan itu tingkat level 1. Ya, taubat itu tingkat level 1. Tapi nanti ketika kita meningkatkan dengan ibadah, fokus saja, tilawah yang banyak, ekstrim 10 juz per harinya, kemudian salawat yang banyak, 1000 salawat, bahkan ekstrim 25.000 salawat, itu bisa dipastikan, ya, teman-teman akan dapatkan keajaiban. Kenapa? Karena teman udah bayar ke Allah, udah mengabdi kepada Allah. Iyyaka na'budu, mengabdi kepada Allah. Baru kemudian wa iyyaka nasta'in, baru kita layak, pantas kita minta. Urusan dikabulkan tidak dikabulkan, bodoh amat, ya. Tugas kita hanya ibadah, gitu. Allah pasti tahu kok kondisi kita. Allah akan selesaikan masalah kita dengan cara Allah diminta ataupun tidak diminta, ya. Bahkan ketika ada sahabat, ya Rasulullah, berapa banyak aku bersalawat? Kemudian ada banyak angkanya, dan di akhir kalau begitu aku yang seluruhnya adalah salawat, tidak berdoa. Nggak ada doanya.
Apa kata Rasulullah? Kalau kamu melakukan hal itu, ya, apa yang terjadi? Maka Allah akan mengampunimu dan Allah akan mewujudkan seluruh hajat-hajatmu. Coba, hanya sholawat saja, ya, tidak berdoa, gitu. Itu Allah ampuni kita dan Allah wujudkan hajat-hajat kita, ya. Nah ini teman-teman semuanya. Tapi perlu diingat ya, hajat itu bukan sama dengan keinginan. Hajat itu kebutuhan. Beda antara butuh sama ingin. Kita butuh mobil, keinginan kita Ferrari. Ya kalau Allah penuhi kebutuhan kita, cukup mobil, cukup aja, udah puas aja dan Allah berikan. Itu luar biasa. Tidak harus semuanya itu yang mahal-mahal. Yang penting berkecukupan. Kita inginnya rumah mewah, tapi ya Allah cukupkan dengan tempat tinggal, itu aja udah cukup, itu aja disyukuri, ya. Jadi yang Allah penuhi bukan keinginan kita, tetapi hajat kita. Apa itu hajat kita? Itu adalah kebutuhan dasar kita, ya. Allah penuhi ya, menjadi hajat-hajat kita. Pengen kuliah, pengen sekolah, Allah penuhi semuanya, Allah bayarkan semuanya. Tapi kalau dengan cara pinjol yang ribanya luar biasa, dan saat ini banyak sekali yang terjebak, ya, gitu, ribuan orang lebih, ya, gitu, itu terjebak dan pinjol, masya Allah, gitu. Bahkan valuasinya di angka triliunan. Ini menunjukkan betapa banyaknya manusia bergantung kepada makhluk, ya, tidak bergantung kepada Allah. Nah ini perlu kita taubati, ya. Oleh karena itu teman-teman, setelah taubat baru kemudian penuhi transaksionalnya, gitu. Bawa apa ke manajer transaksinya Allah? Bawa, tidak cukup dan bawa doa, ya. Bawa amalan apa? Tilawah Al-Quran, kemudian salawat, sholat, berbuat baik kepada manusia. Masya Allah, berbuat baik kepada manusia itu pahalanya gede banget daripada ibadah kita biasanya, ya, gitu. Menolong orang tuh gede banget. Makanya kalau bisa nih, setiap hari itu agendakan deh minimal ke 1 orang kita mau berbuat baik ke siapa, gitu, atau list 10 orang. Hari ini saya mau berbuat baik ke siapa aja nih, gitu, mau nolong siapa aja, gitu. Kenapa? Pahalanya besar sekali, kawan-kawan semuanya. Kenapa? Kata Rasulullah, orang yang menunaikan hajat orang lain itu lebih baik daripada dia beriktikaf di masjidku ini. Bayangkan, iktikaf itu seluruh ibadah kita lakukan, zikiran, tilawahnya, sholat yang kita lakukan semuanya di Masjid Nabawi yang nilainya itu 1000 kali lipat daripada di masjid biasa. Tapi pahalanya itu kalah dengan hanya menunaikan hajat saudaramu. Jadi nolong orang itu luar biasa besarnya. Makanya jangan iri sama orang-orang yang boleh dikatakan dia itu ya ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dermanya luar biasa, berbuat baiknya luar biasa ke orang lain. Itu nggak kelihatan, gitu kan? Nggak mungkin orang itu nggak flexing juga, gitu. Dia nolong aja tanpa kelihatan orang lain, gitu. Dan wajar kalau kemudian rezekinya juga gede, gitu. Apalagi mohon maaf, orang kafir, gitu ya, tidak percaya sama Tuhan, gitu, tapi dia berbuat baik kepada orang lain, banyak kebaikan kepada orang lain. Ya Allah selesaikan juga di dunianya, Allah balas kebaikannya, gitu, kaya raya dia, gitu. Terus kita yang nggak berbuat baik pada banyak orang, gitu, kemudian kita protes, gitu kan. Ya nggak bisa, nggak seimbang, bos, ya. Jadi seimbangkan dengan hablum minallah, hablum minannas-nya, ya. Taqarrubillah, kemudian bermanfaat untuk manusia. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat pada orang lain. Nah di sini kawan-kawan semuanya, pastikan kita semua, ya, itu mengisi saldo yang cepat dengan cara beribadah kepada Allah yang ekstrim, yang banyak, dan juga kemudian memberikan manfaat yang banyak kepada orang-orang. Ini di sini insya Allah pasti ajaib. La'u'tiyannahu. Nah, itu di hadis qudsi itu. Wa idza sa'alani, jika hamba yang tadi udah rajin ibadah, wajibnya ditunaikan, sunnahnya ditambahkan, manfaatnya diperbesar, gitu,
Wa idza sa'alani, jika hamba itu dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, pasti aku akan memberikan kepadanya. Oke, semangat ya kawan-kawan. Itu dengan segala kebaikan diberikan, semoga Allah mudahkan atas segala yang kita hadapi ini, yang kita jalani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in.